Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9 semester 1 bersama Ibu Wida Sri Hindawati SPD tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang materi struktur kaidah kebahasaan dan menyajikan teks laporan percobaan. Dalam kompetensi dasar, KD 3.2 menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. KD 4.2 menyajikan teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat memahami dan menelaah struktur teks laporan percobaan. Siswa dapat memahami dan menelaah ciri-ciri teks laporan percobaan. Siswa dapat memahami dan menyajikan teks laporan percobaan. Percobaan adalah disusun berdasarkan suatu percobaan, eksperimen, ataupun penelitian. Di dalam menyusun sebuah teks laporan percobaan, kita harus memahami struktur teks laporan. Struktur teks laporan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah umum atau klasifikasi pernyataan. Di dalam klasifikasi pernyataan dituliskan tentang klasifikasi aspek dari sesuatu yang sifatnya umum. Kemudian struktur teks laporan yang kedua adalah tentang uraian. Di dalam teks uraian, kita menuliskan gambaran sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan, kebutuhan makhluk hidup, dan penggunaan bahan alat, perilaku alamiah dari hal-hal yang khusus. Sekarang kita cermati sebuah teks laporan tentang penus yang ditulis oleh seorang pelajar dari Australia. Dia menulis teks laporan tentang penus berdasarkan observasi. Kalau kita cermati, teks laporan penus terdiri dari dua struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang termasuk kalimat pernyataan umum, yaitu Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Sedangkan yang termasuk ke dalam uraian dapat kalian baca sendiri. Di sini sudah diulas secara khusus, yaitu tentang ukuran Venus, warna planet Venus, kemudian letak planet, rotasi Venus, revolusi Venus, usia Venus, dan keadaan planet Venus. Selanjutnya, sebuah teks laporan percobaan selain disusun berdasarkan bentuk eksplanasi dan juga deskripsi, bisa ditulis dalam bentuk model karya ilmiah, di mana struktur teks laporannya pertama ada judul. Judul bersifat fakta, jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Struktur yang kedua, adanya sebuah pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan percobaan secara lengkap. Selanjutnya ada landasan teori, dikenal dengan kajian teori, yaitu berisi tentang paparan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Struktur teks laporan model karya ilmiah yang keempat, kita menemukan struktur metode penelitian, berisi paparan alat dan bahan serta prosedur kerja secara detail. Bagian yang kelima yaitu hasil dan pembahasan.
Pada bagian hasil dan pembahasan dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Terakhir, strukturnya adalah simpulan, berisi tentang hasil percobaan yang dipaparkan secara ringkas. Sebuah model karya ilmiah belum lengkap apabila tidak ada daftar pustaka. Oleh karena itu, supaya lebih lengkap, maka karya ilmiah itu harus disertai dengan daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, adanya aspek umum. Aspek umum adalah memperkenalkan hal-hal yang bersifat umum. Contohnya, kelelawar merupakan mamalia. Mamalia bersifat umum karena bukan hanya mamalia saja yang termasuk ke dalam jenis hewan mamalia. Banyak jenis hewan yang lain yang termasuk ke dalam mamalia. Yang kedua, adanya kata tugas hubungan logis. Contohnya, ketika, maka, jika, sebelumnya, setelah itu, dan seterusnya. Ciri kebahasaan yang lain, adanya kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata yang lain. Contoh, kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kata mereka merujuk kepada kata sebelumnya, yaitu kelelawar. Selanjutnya ada istilah teknis. Di dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan, kita menemukan sebuah istilah teknis, yaitu istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Adanya kalimat aktif dan kata kerja aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Menggunakan kalimat aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Contoh, kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Di sana ada kata kerja aktif, yaitu mendengar. Selanjutnya, sebuah teks laporan percobaan mengandung ciri kebahasaan seperti kata penghubung. Kata penghubung banyak macamnya. Ada kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, ataupun antar paragraf. Contohnya, dan, adalah, merupakan, yaitu, setelah, sebelum, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang menjadi ciri dari sebuah teks laporan percobaan adanya urutan kegiatan, tidak ada urutan waktu. Selanjutnya ada kata benda dan ada prasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Artinya, teks laporan percobaan, ciri kebahasaannya banyak menggunakan kata benda dan prasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Ciri yang lain atau ciri terakhir dari sebuah teks laporan percobaan adanya foto, diagram, peta, dan grafik. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Sebuah teks laporan percobaan disusun sebelumnya kita harus mengumpulkan data percobaan, mengembangkannya, yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, hasil dan pembahasan, simpulan. Yang tak dilupakan adalah ciri kebahasaannya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan, tetapi sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu.